Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Fadil. Saya Intan Ramadhani. Saya Adam Malik. Saya Emradi Bertaus. Baik, di sini kami akan mempresentasikan penerapan gerbang logika dalam ladder diagram yang diimplementasikan ke PLC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PLC. PLC adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol suatu mesin secara otomatis. PLC ini juga bekerja sebagai otak dari suatu mesin. Nah, PLC ini bekerja dengan menerima input, lalu memprosesnya, kemudian mengeluarkan output. PLC juga banyak digunakan di berbagai bidang industri, contohnya di sistem untuk mengontrol mesin pabrik, kemudian sistem conveyor dan traffic light. Baik, di sini ada arsitektur PLC. Yang pertama ada power supply yang berfungsi untuk memberi ketegangan ke modul PLC. Yang kedua ada CPU yang berfungsi sebagai otak dari PLC, kemudian menjalankan program. Yang ketiga ada input modul yang berfungsi untuk menerima sinyal dari perangkat luar ke PLC. Selanjutnya ada output modul yang berfungsi untuk mengirim perintah dari PLC ke perangkat luar. Selanjutnya ada communication modul yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Yang keenam ada expansion modul yang berfungsi untuk menambah jumlah input dan output. Nah, di sini ada contoh dari input PLC, yaitu ada push button dan limit switch. Selanjutnya ada contoh outputnya, yaitu ada motor dan indikator light. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Di sini saya akan memberikan pengertian 6 gerbang logika pada Twido Switch. Yang pertama berikut ada gerbang logika N. Sini bisa kita lihat gambar ladder diagramnya. Nah, gerbang N ini konsepnya outputnya akan bernilai 1 jika inputannya diberikan nilai 1, 1. Nah, berikut rumus dari gerbang N. Y sama dengan A dikali B. Berikut juga bisa kita lihat nomor kebenaran dari gerbang N, yaitu seperti yang saya bilang tadi, jika inputan diberi nilai 1, 1 atau on, maka outputnya juga akan on. Oke, lanjut yang kedua ada gerbang OR. Di sini bisa kita lihat pada ladder diagramnya gerbang OR. Nah, gerbang OR ini konsepnya ialah output 1 jika minimal 1 input bernilai 1. Logikanya ialah penjumlahan dari biner. Ini rumus dari gerbang OR, yaitu Y sama dengan A plus B. Tabel kebenaran gerbang OR bisa kita lihat di sini, yaitu bila salah satu input bernilai 1, maka outputnya juga akan 1, dan bila salah satu input satu juga outputnya akan bernilai 1 seperti yang saya bilang tadi di awal. Nah, oke, yang ketiga ini ada gerbang NAND atau bisa kita sebut juga gerbang NOT N. Nah, gerbang NOT N ini konsepnya berkebalikan dengan gerbang N. Kenapa? Karena gerbang NAND ini outputnya akan bernilai 1 jika semua inputan bernilai 0. Nah, rumusnya ialah Y sama dengan not A dikali not B. Berikut bisa kita lihat tabel kebenaran dari gerbang NAND. Seperti saya bilang tadi, inputannya 1, 1, maka akan berhasil dan keluar output 0. Nah, berikut ada gerbang keempat, yaitu gerbang NOR. Nah, gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR, yaitu tadi konsepnya outputnya hanya bernilai 1 jika semua inputan bernilai 0. Nah, rumus dari gerbang NOR ini ialah Y sama dengan not A plus not B. Berikut tabel kebenaran dari gerbang NOR. Ini inputnya 0, 0, maka outputnya akan keluar 1. Oke, nah yang kelima ini ada gerbang XOR atau bisa kita sebut juga dengan exclusive OR. Nah, konsep dari gerbang exclusive OR ini outputnya akan 1 jika inputannya berbeda. Nah, rumus dari gerbang XOR ini ialah Y sama dengan A plus B. Tabel kebenaran bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu bila inputannya 1, 0, maka outputnya akan keluar 1. Bila 0, 1, dan outputnya akan keluar 1. Seperti yang saya bilang tadi, outputnya akan 1 jika inputannya berbeda dan tidak sama. Oke, yang terakhir ada gerbang XNOR atau bisa kita sebut juga sebagai exclusive NOR. Nah, konsep dari gerbang exclusive NOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR, yaitu outputnya 1 jika semua inputannya bernilai sama. Nah, rumus dari gerbang XNOR ini ialah Y sama dengan not A plus not B. Berikut bisa kita lihat tabel kebenaran dari gerbang XNOR berikut, yaitu inputannya sama 0, 0, maka output yang akan keluar yaitu 1. Nah, bisa kita lihat ini inputan yang berbeda, outputnya akan 0. Nah, ini juga inputannya sama, maka outputnya akan bernilai 1.
Di sini kami telah memakai rangkaian ladder diagram gerbang logika. Di sini ada gerbang logika AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR. Di sini kami menggunakan PLC compact dengan tipe TWDL CA P40 DRF dan menggunakan modul TM2A MM3HT dan TM2A LM3LT. Berikut cara transfer program ke PLC. Yang pertama, klik debug, kemudian OK, kemudian klik transfer ke PC, kemudian klik OK, dan klik OK. Dan selesai. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian PLC. Dimana di sini ada power supply, di sini ada motor communication, di sini ada PLC menggunakan PLC compact ladder. Ada 24 input dan 16 output. Dan di sini kami menggunakan 2 input dan ada 6 output. Dan untuk input A kami menggunakan I0.0 dan input B kami menggunakan I0.1. Adapun outputnya kami menggunakan 6 output, yang dimana untuk output Q0.0 itu untuk gerbang logika N dan Q0.1 untuk gerbang OR. Untuk Q0.2 itu untuk gerbang NAND dan Q0.3 untuk gerbang NOR dan Q0.4 untuk gerbang XOR dan Q0.5 untuk gerbang XNOR. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika yang diterapkan pada ladder diagram PLC. Yang pertama yaitu logika inputnya 00, maka output dari gerbang logika yang hidup adalah gerbang NAND, NOR, dan XNOR. Pada logika 01, maka output yang hidup adalah gerbang OR, NAND, dan XOR. Pada logika 10, maka output yang hidup sama seperti logika 01 tadi, yaitu gerbang OR, NAND, dan XOR. Pada logika 11, maka output yang hidup adalah gerbang AND, OR, dan XNOR. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Bagi yang telah menonton dan memperhatikan, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.